Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat 3-4. Tertulis demikian. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Di antara janji Tuhan itu adalah janji untuk memberkati kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita semua tentunya tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab, tidak lepas dari pekerjaan dan aktivitas usaha yang kita lakukan setiap hari. Pekerjaan jangan kita pandang sebagai sesuatu yang tidak rohani, karena pekerjaan adalah salah satu hal yang diamanatkan oleh Tuhan sejak awal. Dalam Keluaran 20 ayat 9 tertulis, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi kerja merupakan suatu perintah dan amanat dari Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 bahkan dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bekerja merupakan hal yang rohani karena diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun seringkali kelihatannya pekerjaan adalah sesuatu yang sekuler dan begitu sering dianggap tidak ada hubungannya dengan ibadah, sebenarnya bekerja sekali lagi adalah hal yang rohani dan bahkan merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Terlepas apapun pekerjaan kita, asalkan pekerjaan itu adalah baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 3-4 ini, terdapat janji berkat Tuhan yang secara spesifik disebutkan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Kata-kata dalam janji ini merupakan janji yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan kita. Walaupun dalam ayat ini hanya singkat saja kata-kata yang disebutkan, tapi ini mengandung makna yang luas bahwa Tuhan mau memberkati kita dalam segala pekerjaan kita. Di atas dasar janji Tuhan inilah, dan juga di atas janji-janji Tuhan pada ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan, kita dapat berdoa meminta agar Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kita dapat memohon agar Tuhan mengaruniakan hikmat dan kepandaian, kemampuan dan keahlian, serta melimpahkan berkat-berkat-Nya melalui pekerjaan yang kita usahakan. Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita, dan rancangan Tuhan itu termasuk soal pekerjaan, profesi, dan tugas kita. Melalui pekerjaan, kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan kita dapat menjadi saksi yang memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Asalkan kita tekun, jujur, rajin, dan setia. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari ayat ini, bahwa apapun yang kita kerjakan, dimanapun itu, baik di kota, di desa, pekerjaan di kantor ataupun di ladang, semuanya akan mengalami berkat Tuhan. Kerjakanlah setiap apa yang ditemukan oleh tangan kita
untuk dikerjakan. Pekerjaan yang kecil adalah lebih baik daripada niatan yang besar yang tidak dilaksanakan. Jangan pernah merasa malu atau gengsi dengan apa yang kita kerjakan yang nampaknya kecil, tapi setialah mengerjakannya, karena dari situ Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Dan kalau kita dipercayakan pekerjaan atau perkara yang besar, tetaplah rendah hati dan jalani dengan syukur dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua dalam segala kerja dan karya kita, sehingga apa saja yang kita perbuat menjadi berhasil. Dalam Mazmur 1 ayat 3 tertulis janji firman Tuhan bagi orang yang setia hidup berkenan pada Tuhan. Tertulis di situ, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita hidupi janji firman Tuhan. Semua yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan mempunyai janji berkat bagi kami dalam pekerjaan kami. Tuhan mau memberkati dan membuat kami berhasil dalam segala pekerjaan tangan kami. Kami bersyukur kami memiliki janji yang luar biasa, berkat yang Tuhan limpahkan, dan penyertaan-Mu dalam pekerjaan kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami selalu dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dan ajar kami untuk selalu setia, hidup berkenan kepada Tuhan, mengandalkan Engkau senantiasa dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuntun kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami masing-masing dan menyatakan jawaban, pertolongan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati semua umat-Mu dan keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.